Iya, banyak orang yang mengaku wali-wali dari klan mereka, kemudian tidak ada satupun yang bisa untuk menembus alam barzah, kemudian bertanya kepada Paki Muqaddam jika ada, bertanya kepada luhur-luhur mereka di sana, apakah benar mereka ini bukan cucu Nabi, sesuai dengan penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam dunia ini, nasab kita sedang dipermasalahkan. Sekarang mungkin kalian kan sudah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Mungkin sudah ada jawabannya. Coba satu saja bersaksi kepada kita, masyarakat Indonesia. Siapa di antara mereka yang merasa sufi, yang merasa dekat dengan Allah, mintakan kepada Allah satu saja balau yang sudah wafat untuk kemudian hadir dalam mimpinya Kang Mas Pakih Wirahadiningrat untuk mengatakan bahwa sebenarnya aku adalah cucu Nabi. Atau kalau mereka Balawi ini mengaku sering bertemu Nabi, kayak Lutfi bin Yahya itu ngomong sering sekali bertemu Nabi, mau berhenti dari NU nggak boleh katanya oleh Nabi Muhammad. Coba Lutfi bin Yahya yang mengaku-ngaku sering bertemu Rasulullah, mintakan Rasulullah untuk hadir dalam mimpi Imaduddin Usman untuk memberi. Ini hari puasa keberapa ya? 11. 11 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh subscriber dan audiens Gus Fuad Channel. Sore hari ini kita ngabuburit, berdiskusi, ngobrol-ngobrol bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan KRAT Fakih Wirahadiningrat. Assalamualaikum Kiai Mat, Assalamualaikum Gus Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hari puasa ke-11 kita ini ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, rezeki halalnya semakin banyak, lancar, dan semakin berkah. Di sore hari ini kita akan membahas tentang isu-isu terkini di polemik nasab dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu. Ini ada pertanyaan titipan Kiai Mat. Pertanyaan titipannya tuh begini. Bulan puasa masih bohong tentang nasab, ngaku cucu Nabi padahal bukan. Itu gimana ininya puasanya ini Kiai Mat? Apa mending tidak usah puasa gitu karena percuma begitu. Kalau ini ya, kalau saya niruin doktrin dari Klan Habib Alwi itu kan begitu. Kalau tidak cinta percuma sholatnya, percuma puasanya. Nah ini apa kalau ke Klan Habib Alwi juga mereka percuma gitu puasanya dan sholatnya? Gimana ya Mat? Iya. Itu ada juga pertanyaan yang sama yang diberikan kepada para koruptor. Itu koruptor katanya pada mau puasa gitu, tetapi kenapa korupsi senang, kenapa makan babi itu nggak mau gitu. Sama sekali makan babi itu orang-orang koruptor itu nggak mau, tapi kalau makan uang haram itu seneng gitu. Apakah nggak bagus gitu kalau koruptor itu makan juga itu babi, dia seneng barang haram. Saya kira itu sama juga dengan para Ba'lawi yang nasabnya sudah terbukti terputus, tapi juga ada di antara mereka yang masih mau puasa, ya monggo-monggo saja. Jadi dosa pengakuan mereka sebagai cucu Nabi suatu hal, untuk memenuhi taklif dia sebagai seorang muslim adalah hal lainnya. Jadi apakah sah itu puasanya? Secara ilmu fikih puasanya tetap sah, tetapi pengakuan dia sebagai sebuah keyakinan dia atau tidak berdasar keyakinan karena tidak berdasarkan bukti-bukti, itu hal lainnya yang akan membawa
kepada mereka penyesalan yang tiada tara nanti di dalam akhirat. Jadi mereka sekarang ini mengaku Nabi bersama dengan dalil yang tidak dapat mereka berikan kepada masyarakat, ini merupakan sebuah dosa yang terus-menerus, dosa yang tidak pernah selesai, bahkan mereka lagi tidur pun itu berdosa. Jadi para Habib Balawi itu lagi tidur pun dia berdosa. Berbeda dengan orang yang berzina, mereka berzina hanya ketika waktu berzina. Tapi Ba'lawi ini dia berdosa itu ketika dia dalam keadaan sadar, dia dalam keadaan tidur, dia dalam keadaan dalam masjid, dia dalam keadaan di WC, semuanya setiap waktu yang mereka ada di dalamnya, maka mereka terus dalam kemaksiatan kepada Allah. Manidda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya, padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya. Ubaid itu tidak punya, Ahmad tidak punya anak bernama Ubaid. Maka fal jannatu alaihi haram, maka surga itu adalah haram baginya. Nah ini sudah jelas begitu Mas Rifki untuk pembukaan. Jadi bertaubatlah, pung masih Allah kasihkan waktu bagi para Balawi itu. Coba tanyakan pada yang sudah meninggal itu Balawi-Balawi, mintakan mimpi kepada Allah untuk bertemu dengan Balawi yang sudah meninggal, kemudian tanyakan kepada mereka tentang kebenaran nasab itu atau tentang keadaan mereka di sana. Apakah mereka diakui oleh Rasulullah sebagai keturunannya, atau apakah mereka diabaikan Rasulullah, bahkan dianggap berdosa kemudian disiksa di alam barzah. Ini masa iya banyak orang yang mengaku wali-wali dari klan mereka, kemudian tidak ada satupun yang bisa untuk menembus alam barzah, kemudian bertanya kepada Faqih Muqaddam jika ada, bertanya kepada luhur-luhur mereka di sana, apakah benar mereka ini bukan cucu Nabi, sesuai dengan penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di dalam dunia ini nasab kita sedang dipermasalahkan. Sekarang mungkin kalian kan sudah ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, mungkin sudah ada jawabannya. Coba satu saja bersaksi kepada kita masyarakat Indonesia, siapa di antara mereka yang merasa sufi, yang merasa dekat dengan Allah, mintakan kepada Allah satu saja Balawi yang sudah wafat untuk kemudian hadir dalam mimpinya Kang Mas Pakih Wirahadiningrat untuk mengatakan bahwa sebenarnya aku adalah cucu Nabi. Atau kalau mereka Balawi ini mengaku sering bertemu Nabi, kayak Lutfi bin Yahya itu ngomong sering sekali bertemu Nabi, mau berhenti dari NU nggak boleh katanya oleh Nabi Muhammad. Coba Lutfi bin Yahya yang mengaku-ngaku sering bertemu Rasulullah, mintakan Rasulullah untuk hadir dalam mimpi Imaduddin Usman untuk memberitahu bahwa kamu Lutfi bin Yahya adalah merupakan keturunannya. Tidak akan pernah terjadi walaupun dia itu menginginkannya. Nggak bakal. Nah ini, maka kibin-kibin ini harus juga mempunyai kesadaran. Kita tidak akan pernah capai untuk terus memberi pencerahan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam, warga Nahdiyin, bahwa Ba'lawi bukan keturunan Nabi. Seperti mereka juga para Balawi itu tidak pernah capai untuk mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik. Ada kiai-kiai yang jadi kibin mengatakan bahwa hentikan Kiai Imaduddin untuk membahas nasab Habib. Serahkan saja pada masyarakat, apakah masyarakat mau mengikuti Habib ataukah tidak. Seharusnya Kiai Kibin begitu itu bertanya juga,
atau memerintahkan juga kepada Balawi untuk menghentikan semua pengakuannya sebagai cucu Nabi di hadapan publik, karena pengakuan mereka sungguh demi Allah tidak ada dalilnya dan palsu. Pengakuan mereka adalah pengakuan palsu untuk membodohi masyarakat umat Islam Indonesia. Yang tercerahkan hari ini hanya darah-darah keturunan para pejuang. Tapi seluruh bangsa Indonesia ini kan tidak semuanya. Ada darah-darah pahlawan, darah pejuang. Bisa untuk dibuktikan. Hari ini yang mau ikut merasa bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Di situ mengalir leluhur-leluhur para pejuang Nusantara di masa silam. Dan orang-orang yang tidak memiliki kepedulian itu bisa dibuktikan, susuri ke atas. Adakah pejuang yang pernah ada di dalam struktur nama-nama keturunanmu? Ataukah memang pengkhianat yang ada di sana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Kiai Imad. Begitu penjelasan dari Kiai Imad. Itu menarik untuk diperpanjang tentang keturunan para kibin-kibin itu, seperti ya kiai-kiai yang menjadi kibin itu menarik untuk dilanjutkan, tapi tidak kita bahas pada sore hari ini. Saya ke Gus Fakih. Gus Fakih, gimana, ada apa yang mau disampaikan dari Gus Fakih tentang update-update terkini, Gus Fakih? Monggo, Gus Fakih. Pertama, sedikit saja saya akan meneruskan, menambahi sedikit saja terkait masalah bulan puasa dengan pengakuan palsu cucu Nabi. Kita mengenal di dalam kaidah pernasaban, barang siapa mengaku anaknya orang lain, maka dia mal'un atau terkutuk. Dia menyiapkan tempatnya di neraka jahanam. Barang siapa ditanya siapa bapaknya terus dia malu, maka dia juga mal'un, terkutuk juga, tetapi mal'unnya masih 1 derajat. Tetapi barang siapa membatalkan nasabnya orang lain dengan tanpa bayinah, tanpa bukti, tanpa argumentasi, maka dia mal'un 3 kali, begitu. Lah, klan Ba'alwi ini selain juga mengaku-ngaku keturunan orang lain, dia mal'un sekali. Kemudian dia membatalkan nasabnya Wali Songo dengan tanpa bayinah, dengan tanpa bukti, dengan tanpa argumentasi yang kuat, maka dia mal'un 3 kali. 1 tambah 3 sama dengan 4, kan begitu. Kemudian sekarang ada lagi penelitian, ada lagi hasil ilmiah, bahwa mereka orang Kaukasus, Arab saja bukan. Mereka malu, mereka tambah 1 lagi, lengkaplah mereka mal'un 5 kali, kan begitu. Nah, apalagi ini disandarkan dengan Nabi Muhammad, maka mal'unun mal'un, terkutuknya terkutuk. Jadi terkutuknya terkutuk 5 kali derajat. Jadi begitu. Lah, terkait mengenai masalah apakah mereka puasanya diterima selama rukun sah dan rukun syarat wajib, syarat dan lain sebagainya itu dipenuhi, ya bisa jadi sah, tetapi diterima tidaknya itu urusan Allah, kan begitu. Lah, pertanyaannya, orang yang mengkapling dirinya di neraka jahanam, mal'unun mal'un, apakah ibadahnya itu diterima sama Allah? Bukankah Allah murka kepada dirinya? Ya silakan dijawab dengan akal sehat, kan begitu. Artinya saya menyambungkan bahwa bertobatlah hai klan Ba'alwi, bahwa ketika sekelompok orang yang tercerahkan dengan bayina, dengan argumentasi yang kuat, dengan pembuktian ilmiah, telah berani menyatakan bahwa nasabmu tidak tersambung kepada Nabi Muhammad, maka sebenarnya kita menyelamatkan engkau semua dari terkutuk 3 derajat, terkutuk 3 kali lipat. Maka bertobatlah, insya Allah pintu maaf Allah itu sangat luas. Seandainya dosamu, katanya Allah Ta'ala, dosa hambaku sepenuh langit dan bumi, sekali dia bersujud meminta ampun kepadaku, meminta maaf kepadaku, bertobat kepadaku, maka akan aku bersihkan seperti bayi yang baru lahir. Ini di hadis qudsi. Artinya apa? Dengan pertobatan yang betul-betul nasuha dan betul-betul menerima takdirnya
bukan sebagai cucu Nabi dan mengejar ketakwaan, mengejar memperbaiki adab dan kemudian memperbaiki amal ibadahnya, saya yakin Bani Alwi ini bisa jadi menjadi kekasih Allah, menjadi wali-wali Allah sebagaimana yang mereka selama ini dongengkan. Jadi kembali lagi bahwa di bulan puasa ini mari bermuhasabah, mari bermuajahah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Mari kita kembali agar nanti di Idul Fitri menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul suci, pribadi yang betul-betul kembali ke hadirat Allah seperti bayi yang baru lahir. Syaratnya apa? Ya taubatan nasuha. Itu yang pertama. Kok saya jadi kiai ini? Gus Wakil. Oke. Saya masuk bentar. Itu yang pertama. Ya. Ya, sebelum lanjut saya masuk sebentar. Itu tobat, kalau dosa pribadi kepada Allah itu kan cukup meminta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kalau ini dosanya kepada publik, kepada umat, itu kan tidak semudah itu cara bertobatnya. Betul. Tetapi Allah juga Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yasiru walatu asir. Cukuplah kalian semua itu menyatakan, mendeklar secara terbuka, secara publish bahwa dengan bukti A, B, C, dan lain sebagainya, kami dengan ini memohon maaf kepada bangsa Indonesia, kepada seluruh umat Islam yang telah kami, yang mungkin kekhilafan kami, atau keras kepala kami, atau kesalahan kami di masa silam, atau yang pernah kami dawir, dan lain sebagainya, kami memohon maaf secara terbuka. Insya Allah bangsa Indonesia bangsa yang pemaaf, bangsa yang ramah, bangsa yang berbesar hati, berbesar jiwa. Dengan itulah bangsa ini dibangun, dengan Bhinneka Tunggal Ika dan dengan Pancasilanya. Saya yakin bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ini, bangsa yang mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi ini akan memaafkan kalian semua. Asalkan kalian benar-benar sungguh-sungguh meminta maaf dan tidak akan mengulangi kejahatan-kejahatan kalian, baik kejahatan di dalam hati, baik kejahatan di dalam narasi maupun kejahatan di dalam perbuatan-perbuatan nyata selama ini yang telah merugikan masyarakat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya penyadaran terus-menerus akan pengakuan palsu kejahatan klan Ba'alwi ini dari sisi ilmiah itu sudah selesai sebenarnya. Kiai Imaduddin dengan dakwah safarinya, dengan edukasinya di YouTube dan semua pejuang yang lain, dengan mengarang buku, kitab, membuat risalah, membuat antitesis yang saya yakin katanya Dr. Sugeng sampai kiamat kurang sehari ya, tidak akan pernah bisa dijawab oleh klan Ba'alwi. Dan kemudian baik dari itu para YouTuber kita sekarang di netizen, mereka sudah menjadi bahan candaan, bahan tertawaan, seolah-olah mereka sudah tidak punya harga diri lagi. Mereka jadi bahan mainan, bahan candaan dari Gen Z kita. Itu sebenarnya sudah harus mereka itu introspeksi diri. Cuma karena memang ini masalahnya masalah kehormatan, masalahnya masalah rupiah, masalahnya nasab untuk nasib. Jadi sebagian besar masih bertahan untuk mempertahankan narasi.